Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada dugaan besar begitu ya. Viral tudingan Gibran pakai ijazah palsu dan cuma kursus di Australia. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Dan bahkan ya David Harrison ya, Mas Gibran itu anak muda terpelajar, jebolan universitas ternama Singapura dan Australia ya. Apakah tuduhan-tuduhan dan tudingan-tudingan seperti ini apakah benar ya menggunakan ijazah palsu atau apa begitu kan ya? Karena ini sudah jelas ya bahwa apa yang ditudingkan kepada Gibran begitu kan oleh Dr. Tifa begitu kan ya. Di situ menjadi spekulasi begitu kan. Saya kira dari beberapa foto-foto Gibran begitu kan ya. Memang dia lulusan kampus ternama begitu kan ya. Tetapi saya tidak tahu apakah ini ada dugaan-dugaan palsu atau apa, tapi yang jelas tudingan-tudingan itu sampai hari ini ya belum terbukti begitu kan ya. Lihat saja komentar-komentar dari Dr. Tifa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya hanya tudingan-tudingan saja begitu kan ya. Tapi yang jelas, wallahu alam ya. Apakah selama ini beredar bahwa ijazah palsu Pak Jokowi yang kemudian digugat dan sebagainya begitu kan ya? Apakah ya Gibran akan digugat juga begitu kan? Tapi muncul spekulasi orang bahwa yang namanya jebolan universitas ternama itu kan pasti ada wisuda, ya, ada rekam jejak di situ. Semuanya kan sudah ada sebenarnya begitu kan. Tapi ada tudingan-tudingan seperti itu begitu. Tapi yang jelas kalau memang ada dugaan-dugaan ijazah palsu begitu kan, siapapun ya harus ditindak begitu kan. Ya tidak hanya si A, si B dan si C begitu. Bahkan ini ya viral tudingan Gibran pakai ijazah palsu dan cuma kursus di Australia. David Harrison, Mas Gibran itu anak muda terpelajar, jebolan universitas ternama Singapura dan Australia ya. Aduh ijazah lagi ya, kemarin nantang Dr. Tifa sih katanya begitu ya. Ya, simple aja Min, tinggal upload ijazahnya, apa susahnya? Jangan kayak bapaknya, udah yang nggak bisa kasih unjuk ijazah aslinya, sampai dibawa ke pengadilan segala. Di sono bikin road hakim, ijazah ya doang loh ya, bukan daftar nilai. Apa susahnya coba netizen ya, bodoh amat sama nilai katanya ya. Tapi kok pelangak-pelongok sama kayak bapaknya, ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Sedangkan dari beberapa kampus-kampus ternama diantaranya lah Insight UTS merupakan program kursus untuk bisa masuk ke UTS ya katanya begitu ya. Jadi apakah ini benar ya dugaan-dugaan hal seperti itu begitu kan? Karena menjadi trending begitu kan ya ketika kita berbicara tentang ijazah itu begitu kan ya. Di negara-negara lain begitu kan, kalau ada ijazah palsu yang memainkan itu begitu kan ya, maka itu seharusnya dipecat ya, memundurkan diri, ketahuan di situ ya pernah dihukum begitu kan, masuk pidana di situ begitu. Tapi akankah tudingan-tudingan ini terbantahkan dengan adanya ijazah dari si Gibran begitu kan? Ya kita tunggu aja begitu kan. Pas daftar ke KPU kan sudah ada di situ sebenarnya begitu kan. Tapi artinya yang namanya pemalsuan ijazah itu sampai kapanpun itu pasti ketahuan mereka begitu kan ya. Tapi apakah jebolan benar-benar jebolan dari universitas ternama atau apa begitu kan? Seharusnya kan bahasa Inggrisnya juga pinter begitu kan. Ijazah itu tanda bahwa seseorang pernah sekolah, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Kalau cuma dompleng bapaknya merengek ke paman, apa artinya ya ini? Komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Wah ini ijazah palsu semuanya begitu kan ya. Ya berbicara terkait dengan ijazah palsu begitu. Tapi saya melihat bahwa dengan beberapa foto-foto yang beredar ada kok yang pernah diwisuda dan sebagainya begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya apakah insting saya terlalu rendah ya atau apa begitu kan? Wallahu a'lam. Kita lihat saja ya. Bahkan viral tudingan Gibran pakai ijazah palsu dan cuma kursus di Australia. David Harrison, Mas Gibran itu anak muda terpelajar, jebolan universitas ternama Singapura dan Australia. Pegiat media sosial Dr. Tifa baru-baru ini menuduh wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka memakai ijazah palsu. Ia bahkan mengklaim anak sulung Presiden Jokowi itu tidak berkuliah di Australia, melainkan hanya kursus.
Tudingan Dr. Tifa terhadap Cawapres Prabowo Subianto itu dilontarkan lewat akun Twitter atau X begitu kan ya, tampak membagikan tangkapan layar sebuah pemberitaan mengenai tanggapan Gibran ya soal tuduhan ijazah palsu pada Oktober 2022 silam. Sindir Dr. Tifa ya perihal ijazah palsu Gibran. Coba fotonya dianalisa, siapa tahu hasil editan ya. Tulis judul dalam pemberitaan yang dibagikan Dr. Tifa ya. Jadi pada intinya kalau ingin mengecek di situ begitu kan ya, waktu daftar ke KPU kan seharusnya begitu kan ya sudah mengetahui begitu kan. Ya kita lihat saja nanti begitu kan, apakah tudingan-tudingan ini benar atau tidak begitu. Tapi pada kenyataannya seperti Pak Jokowi misalnya begitu kan ya, beberapa kali diminta untuk ya memberikan membuktikan ijazahnya begitu, 5 menit kan cukup begitu kan ya, diserahkan di situ, difoto sana sini kan selesai mereka begitu. Sampai hari ini di persidangan belum ada tanda-tanda ya ijazah Pak Jokowi itu kan muncul begitu kan ya, sesuai dengan apa yang kemudian dapat ya gelar di situ di UGM begitu kan. Tapi sudah banyak yang mengklarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tapi untuk ditunjukkan kepada di persidangan ya belum ada sampai hari ini begitu kan. Makanya ya sampai hari ini menjadi spekulasi begitu kan. Ada dugaan-dugaan besar ya, apakah ini benar ada ijazah palsu atau apa begitu kan ya. Bahkan ya sindir Dr. Tifa perihal ijazah palsu. Dr. Tifa kemudian membagikan ulang ya berita lawas itu sambil memberikan sindiran menohok kepada Gibran. Ia menuding Gibran tidak memiliki ijazah S1 melainkan hanya kursus. Bahkan ya brand Gibran tweet ijazah kursusmu begitu kan ya dari InSearch UTS, mana coba tak lihat ya. InSearch setauku artinya program atau kursus untuk persiapan masuk UTS ya. Tulis Dr. Tifa seperti dikutip pada hari Kamis ya. Gibran Rakabuming Raka saat itu tercatat sebagai cawapres termuda dalam sejarah Indonesia, yakni berusia 36 tahun. Selain rekam jejak politiknya, riwayat pendidikan ya sosok kelahiran 1 Oktober 1987 sebagai cawapres itu turut menjadi pencarian ya utama masyarakat Indonesia. Berikut riwayat pendidikan dari Gibran begitu ya. Bahkan wali kota Solo dengan periode masa jabatan 2021-2024 ini adalah lulusan sekedar dasar SD begitu 16 ya, Mangkubumen ya Kidul, sekolah menengah pertama ya negeri SMPN 1 Surakarta dan Orchid Park Secondary School ya di Singapura ya. Jelas ya bahasa Inggrisnya sudah tidak bisa diragukan lagi mereka begitu kan. Tapi pada intinya nanti coba aja begitu kan. Merujuk laman resmi ya, Orchid Park Secondary School adalah sekolah yang unggul dan fokus dalam bidang seni visual, pertunjukan dan kepemimpinan pemuda di masyarakat. Usai menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA, Gibran melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Singapura, yakni di Management Development Institute for Singapore ya MDS, dan lulusan pada 2007. Tak berhenti sampai di tahap itu, Mas Gibran tak kenal lelah kemudian terus melanjutkan studinya tidak main-main. Mas Gibran terus naik melangkah ke program InSearch di University of Technology Sydney, begitu Australia, ya hingga tuntas lulus pada tahun 2010. Jadi jangan ngomong sembarangan tentang status pendidikan Mas Gibran kalau tidak tahu kebenarannya ya, sama seperti berita yang dihembuskan oleh Dr. Tifa, tegas Sekretaris Jenderal Sekjen bersama Prabowo ya Bepro yang juga anggota TKN Tim Kampanye Nasional ya David Harrison. Jadi artinya ya kita kalau memang ada dugaan, ada tudingan-tudingan seperti itu, kita buktikan aja biar terbantahkan di situ begitu kan ya, biar tidak menjadi spekulasi, biar tidak menjadi bola liar begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menunjukkan ya 5 menit kan sudah cukup begitu kan. Biar terbantahkan si Dr. Tifa begitu kan. Kalau seperti ini terus disimpan sana sini ya akhirnya menjadi bola liar di situ begitu. Kita tunggukan aja begitu. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ya ada-ada aja begitu kan ya, dicari-cari sana sini begitu kan ya. Apa kelemahan di situ begitu kan? Siapapun orangnya begitu kan. Dan pada intinya kalau memang dia benar ya silakan ya kasih di situ begitu kan. Kalau tidak benar ya kita cari yang lain mungkin ya. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.